Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan dan pertolongan Tuhan buat kita semua sampai detik ini ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk semua kebaikan dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan. Lebih-lebih di musim pandemi ini ya Tuhan, kami merasakan pemeliharaan kasih sayang Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, layakkanlah kami, tolong pimpin setiap kami ya Tuhan. Inilah doa, syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, di musim pandemi ini tentunya ada banyak hal yang nampaknya harus terbatasi ya, harus kita batasi. Ada aktivitas-aktivitas yang biasanya menjadi rutinitas kita yang kita bisa lakukan dengan leluasa di masa sebelum COVID, tapi di musim pandemi ini banyak hal yang harus kita batasi, termasuk contohnya salah satunya dalam hal beribadah. Biasa kita bisa kumpul ibadah setiap hari Minggu, tatap muka di gereja, sama-sama menyembah Tuhan bersama dengan teman-teman, rekan-rekan seiman yang lain. Tapi dalam situasi pandemi ini, kita harus untuk sementara waktu ibadah di rumah secara online. Ya, banyak hal yang mungkin belum terbiasa dan mungkin ada gangguan sana-sini ya ketika kita ibadah di rumah secara online ya. Ada yang mengatakan, aduh, kapan ya gereja buka lagi? Kapan kita bisa ibadah lagi hari Minggu, tatap muka sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan? Rasanya lain, beda kalau ibadah di rumah. Ada banyak gangguan inilah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, memang tidak mudah ya. Tapi satu hal yang indah tentunya. Baik kalau kita sebagai umat Tuhan, kita masih punya kerinduan dalam hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masih punya kerinduan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini baik sekali. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bicara soal kerinduan kepada Allah, kita akan melihat juga satu pengalaman dari seorang raja yang kisahnya dicatat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-63. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 12. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jelas apa yang ditulis di sini ya, bagaimana
kondisi keadaan Raja Daud pada saat itu. Ya, dikatakan di sini Raja Daud dalam keadaan yang tidak baik, ya, dalam arti dia sedang dalam situasi yang menegangkan begitu, satu kondisi di mana dia mengalami satu kedukacitaan, ya, rasanya menyakitkan buat dia, ya, bahkan situasi yang menakutkan, ya, karena pada saat itu dia sedang dalam pelariannya, pengembaraannya di padang gurun, sebab dicatat khususnya kita lihat pada ayatnya ke-10, Daud sedang dikejar-kejar orang yang ingin berikhtiar atau berniat mencabut nyawanya, ingin membunuhnya. Dan ada sumber yang cukup kuat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang ingin membunuhnya ini adalah orang-orang daripada Absalom, yang notabene adalah putranya sendiri, yang pada saat itu sangat membenci Daud dan ingin membunuh Daud. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana keadaan Daud pada saat itu? Apa yang Daud lakukan dalam keadaan-keadaan yang menyakitkan, dalam keadaan yang menakutkan, memilukan seperti itu? Nah, kita akan melihat di sini yang Daud lakukan pada saat itu adalah berdoa. Ya, satu hal yang indah, satu teladan yang indah yang patut kita teladani tentunya, kita ikuti dan kita mau lakukan sebagai umat Allah. Dan doa yang Daud panjatkan di sini, doa ini adalah unik dalam arti ini satu doa yang indah, saudara kasih dalam Tuhan. Karena di dalam doanya ini Daud mengarahkan seluruh perhatiannya kepada Allah, kepada pribadi Allah. Jadi Mazmur ini ditujukan sepenuhnya kepada Allah. Ia hanya meminta satu hal saja, dan satu hal itu bagi Daud itu adalah sangat amat penting bagi dirinya. Ia tidak meminta perlindungan, bukan. Daud juga bukan meminta kemenangan atau keselamatan supaya dia tidak dibunuh begitu, ya, tidak. Bukan itu yang Daud minta dalam doanya, tapi dalam doa yang dia serukan, dia merindukan Allah. Ya, Allah sendiri yang didamba begitu sangat oleh Daud pada saat itu. Yang mana bagi Daud, Allah yang dia kenal, Allah yang dia sembah, dia meyakini dan dia mengaminkan dalam hidupnya, itu adalah satu pribadi yang dapat mengenyangkan jiwanya. Tercatat di dalam ayatnya yang kedua, bagaikan air yang memuaskan dahaga di tanah yang kering dan tandus. Saudara kasih dalam Tuhan, ada masa-masa dalam kehidupan ini kita seseorang itu merasa kepedihan, kehilangan, duka cita yang mendalam, satu situasi yang penuh dengan kegelapan begitu, ya, sehingga seolah-olah tidak ada lagi yang diharapkan dalam hidup ini, nggak ada lagi yang bernilai. Nah, bagi seorang Daud dalam situasi seperti itu, dia pun merasakan hal yang sama. Nggak ada lagi yang berharga selain apa? Selain Allah. Segala hal yang tampaknya tidak berarti bagi dia, tidak ada nilainya. Bahkan hidupnya sendiri pun seolah-olah tiada arti. Seperti yang dikatakan pada ayatnya yang keempat, Daud mendambakan, dia merindukan begitu amat sangat kehadiran kasih Allah. Daud benar-benar berharap Allah menjawab seruan doanya, bagaimana Allah datang menolongnya untuk boleh dia dapat merasakan, bukan hanya sekedar tahu saja, tapi betul-betul untuk dapat merasakan bahwa kasih setia Allah itu jauh lebih baik daripada hidupnya akan. Oh, saudara kasih dalam Tuhan, sungguh ini satu hal yang istimewa, satu hal yang begitu bernilai. Kasih Allah menjadi sangat amat penting, sangat berharga, melampaui dari segalanya. Dalam kehidupan yang namanya hal materi itu bukan berarti nggak perlu, ya, kekayaan, suksesan, ketenaran, sebuah kedudukan, jabatan, kehormatan, bahkan fisik kita, jasmani kita, kesehatan kita, segala sesuatunya bukan berarti kita tidak boleh memiliki, tetapi
satu hal pengalaman seorang Raja Daud. Di dalam situasi yang begitu pelik dia menghadapi persoalan hidup, itu semua menjadi tidak ada gunanya. Segala sesuatu itu bagi dia itu hanyalah tawaran dunia yang sifatnya sementara. Dia hanya menginginkan Allah. Kasih Allah jika bisa kita meregupnya, bisa menikmatinya, akan melenyapkan segala bentuk ketakutan, akan mengatasi segala bentuk persoalan hidup. Ya, bahkan bisa diartikan kasih Allah itu dapat menggantikan segala bentuk ketakutan yang bisa ditelan oleh ketentraman, kelegaan surgawi yang bersumber daripada Allah. Satu kelegaan yang kekal, yang bernilai kekal. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar dari kehidupan Raja Daud bahwa indahnya untuk jika kita mendapati kerohanian kita sebagai umat Allah, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit untuk kita lewati hari demi hari, lebih-lebih di masa pandemi ini, tetaplah kita harus memeriksa supaya hati kita, kerohanian kita selalu punya kerinduan yang begitu dalam akan kehadiran Allah, akan kasih Allah. Bagaimana kita mau selalu punya kerinduan mendambakan untuk menikmati Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita boleh merasakan bagaimana kasih-Nya begitu ajaib, kasih-Nya begitu tulus dinyatakan kepada kita milik kesayangannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika situasi persoalan hidup menekan kita, mungkin ada kalanya seseorang bisa terganggu ya kerohaniannya. Dalam arti ada kalanya karena persoalan mungkin begitu berat, kasih akan Allah itu semakin hari semakin memudar. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah, untuk berelasi dengan Allah, mungkin semakin hari semakin terkikis. Ya, ada orang yang akhirnya malas untuk beribadah, malas untuk berdoa, mulai meninggalkan kebenaran firman-Nya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menjaga diri kita ya. Kita harus benar-benar memeriksa kehidupan kita, kerohanian kita. Mari sebagai umat Allah, orang-orang yang sudah mengalami penebusan, karya keselamatan di dalam kasih Kristus yang begitu besar, di dalam situasi apapun, bahkan sesulit apapun, jangan pernah kasih kita akan Allah itu padam. Mari kita harus selalu punya kerinduan untuk kehadiran Allah, untuk boleh menikmati Allah lewat doa-doa kita. Bagaimana Daud juga dia berdoa, meminta supaya perasaan kerinduan akan Allah itu benar-benar boleh dia rasakan. Bagaimana juga Daud juga terus punya relasi dengan Tuhan. Dia selalu mengingat bagaimana indahnya ketika dia boleh beribadah di rumah Tuhan, di bait Tuhan, boleh menyembah Tuhan, dan dia boleh merasakan kehadiran Tuhan nyata, satu keagungan Allah nyata, kemuliaan Tuhan nyata, kehormatan Allah nyata. Ketika dia ada satu penyembahan, satu ibadah, ketika dia menaikkan hatinya, mengangkat puji-pujian kepada Allah. Jadi relasi dengan Allah perlu untuk terus kita jalin. Kita mau selalu dekat, intim dengan Tuhan, dan satu hal lagi juga, melekat kepada perkataannya. Daud selalu ingin mendengar suara Tuhan. Dia rindu sekali agar Tuhan memperdengarkan suaranya, menjawab setiap seruan doanya. Biarlah kita juga untuk selalu mau dekat, melekat kepada firman-Nya. Ya, lewat kebiasaan kita yang baik dengan bersaat teduh setiap hari, bagaimana kita gemar untuk mau membaca firman dan belajar firman, untuk kita semakin hari diisi dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong untuk kita tetap hidup seperti yang Tuhan mau. Belajar dari seorang pemazmur, Raja Daud. Amin.